Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, sampai hadis ke berapa kita? Thalathah wa thalathun. Alhamdulillah. Baik, qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Aban huwa Ar-Raqashi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau pakai minyak rambut maka beliau banyak minyak rambutnya. Yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi, dan beliau juga sering menyisir jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, dan beliau sering pakai qina'. Apa itu qina'? Kain di kepala, itu sebutkan seakan-akan baju beliau adalah baju zayyat. Baju zayyat ini tukang minyak. Ayyuhal ikhwatul kiram, hadis ini disebutkan hadis yang dhaif, apalagi akhirnya yang dhaif sebenarnya. Bahwasanya baju Rasul kita SAW seperti baju apa? Tukang minyak, maksudnya kotor. Dan ini nggak mungkin Nabi kita SAW bajunya apa? Kotor sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jadi hadis yang dhaif, yang akhirnya, yang awalnya na'am sahih. Antum tahu kenapa hadisnya dhaif? Disebutkan fihi Rabi' ibn Sabih wa huwa saduqun sayyi'ul hifdzi. Karena terdapat riwayatnya ada siapa? Rabi' ibn Sabih. Apa alasannya? Kenapa? Apa statusnya Rabi' ibn Sabih? Wa huwa saduqun wa sayyi'ul hifdzi. Dia ini orangnya enggak pernah dusta, jujur terus. Tapi kasusnya hafalannya apa? Lemah. Hafalannya buruk. Masya Allah. Makanya kalau kita meriwayatkan hadis, kalau kita punya sanad kita apa? Dhaif. Gara-gara siapa? Kita yang riwayatkan ya, Masya Allah. Kadang-kadang kita aja ngafal ayat aja susah kan? Ngafal hadis aja lama ya, Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, ngafal satu hadis dengan satu apa? Pendengaran. Satu hadis satu kali apa? Dengar. Kuat, thiqah dia. Tapi kalau kita hatta 10 kali, 50 kali ndak hafal-hafal sampai bertahun-tahun, 40 tahun ngafal cuman satu hadis ya. Kita sebutkan innamal a'malu binniyat saja. Oke. Syuh, hada Ar-Rabi' ibn Sabih ini orangnya saduq, terpercaya dalam arti maksudnya enggak pernah dusta. Saduq, dia jujur, enggak pernah dusta. Tapi kasusnya dia didhaifkan hadisnya gara-gara sayyi'ul hifdzi. Hafalannya apa? Buruk, kurang, nggak bagus gitu loh hafalannya. Masya Allah. Makanya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hafalan yang kuat. Itu yang kita harapkan. Gampang ngafal, sulit lupa. Ya nggak apa-apa sih kalau sulit lupa. Walaupun sulit ngafal juga nggak apa-apa. Yang parah itu sulit ngafal, cepat lupa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau beberapa kali menggunakan minyak rambut, dan itu agak sedikit banyak minyak rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthirul qina', dan beliau sering pakai qina'. Qina' itu artinya khirqah tudha 'ala ar-ra'si innama yudahhinu sya'ru bizait. Qina' itu adalah sebuah kain yang dipakai di atas kepala ketika rambut dikasih minyak, lituhmat thiyab binazait, agar minyaknya itu enggak jatuh ke dalam baju. Karena Nabi pakai minyak rambut itu banyak. Macam kalau kita kerimpet tuh kan ada nggak kain di atasnya?
Ada kan setahu anda pakai krim rambut atau apa, nanti setelahnya itu dikasih apa? Kain. Karena rambut Nabi kita Muhammad SAW itu panjang. Rambut Nabi kita SAW itu apa? Panjang dan lebat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sering pakai kina. Kina itu ya kain itu setelah digunakan untuk apa? Diminyakin rambut Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang bermasalah ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Seakan-akan baju beliau ini baju orang tukang minyak. Ini bermasalah lafadznya. Makanya apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini? Beliau mengatakan ucapan ini kata Ibnu Katsir fihi gharabah wa nakarah. Asing lafadznya. Dan juga lafadznya itu mungkar. Kenapa? Ketika dikatakan ka'anna thawbahu thawbu zayyat, seakan-akan baju beliau baju orang tukang minyak. Enggak mungkin Rasul seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Sunan Abi Dawud dan hadisnya hadis yang sahih dari Jabir ibn Abdullah, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mendatangi kami, fara'a rajulan sya'itha, maka beliau melihat seseorang yang rambutnya sya'ith itu Pak, ya acak-acakan kayak gitu. Qad tafarraqa sya'ruhu, kemana-mana rambutnya, istilahnya enggak satu arah gitu loh, semua ngembang gitu. Faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkin bihi sya'rah. Tidakkah orang fulan ini bisa mendapatkan suatu bahan yang membuat rambut dia itu lebih rapi? Maka disebutkan wara'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhah, dan beliau ternyata melihat orang lain rambutnya thiyabun wasikhah, bajunya apa? Kotor. Faqala ama kana hada yajid ma'an yaghsilu bihi thawbah. Tidakkah fulan ini ada air untuk mencuci apa? Bajunya. Berarti Pak, kalau sampai banyak minyak yang jatuh ke dalam tubuh Nabi, rambut Nabi, baju Nabi kita SAW, mungkin nggak mungkin. Nabi aja merasa kotor gitu loh. Makanya hadis ini hadis yang dhaif, wallahu alam bissawab. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis 34, dan ini penting untuk kita. Disebutkan haddatsana Hannad, qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Hannad ibn Sari, qala haddatsana Abul Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi, berarti bapak siapa? Abu Sya'tha, an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Disebutkan haddatsana Hannad ibn Sari, telah menceritakan Hannad ibn As-Sari, haddatsana Abul Ahwas, sampai akhir dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammun, beliau selalu suka untuk mendahulukan yang kanan, fi tuhurihi, ketika bersuci, idza tatahhar, ketika beliau bersuci. Maksudnya kita wudu, kalau ada dua anggota wudu, semisal tangan, telapak tangan, kaki, maka yang duluan dicuci bagian yang kanan. Taib, kemudian bagaimana hukumnya kalau seandainya dia cuci tangan yang kiri dulu? Batal nggak wudunya? Enggak sah. Tapi khilaful aula, menyelisihi yang afdal, yang lebih sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal, dan beliau mendahulukan yang kanan ketika menyisir, dan juga beliau mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal. Ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan di sini ketika Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu selalu apa? Mendahulukan yang kanan, tayammun, ketika tarajjulihi idza tarajjal, ketika menyisir. Maksudnya gini Pak, ketika kita habis mandi kan rambut itu acak-acakan, maka sisir bagian yang apa? Kanan dulu. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya ini disunnahkan untuk rambut belah kanan. Enggak, salah. Ini maksudnya mendahulukan yang kanan. Terserah mau ke belakangnya fadhal, mau belah tengah ya juga nggak ada masalah, mau belah kiri pun nggak masalah. Yang penting yang duluan disisir yang mana? Yang kanan. Makanya disebutkan wa tayammun fi tarajjulihi idza tarajjal. Nabi lebih suka dahulukan yang kanan, bukan ke arah kanan loh ya, mendahulukan yang
yang kanan ketika menyisir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga wa indama yudahinur ra'sa, ketika beliau ngasih minyak rambut. Jadi Pak antum pakai minyak rambut, yang dikasih apa? Yang kanan dulu. Habis yang kanan baru yang kiri. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu a'lam bisawab. Kemudian wa finti'alihi idan ta'al, dan juga ketika pakai sendal maka dahulukan yang kanan. Ayyuhal ikhwatul kiram, Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ketika tentang hadis ini, beliau mengatakan hadhihi qa'idatun mustamirratun fi syara'. Kaidah dahulukan yang kanan itu adalah kaidah yang terus berjalan di dalam syariat Islam. Wahia anna ma kana min babi takrim wa tashrif ka lubasi thawbi aw sarawil wal khuf wa dukhul al masjid wa siwak wal iktihal wa taklim al adhafir wa qas al sharib wa tarjil al sha'r wa natf al ibt wa halq al ra's wa salam min al salah wa ghasl a'dha'i al tahara wal khuruj min al khala wal akl wa shurb wal musafaha wa istilam al hajar al aswad wa ghairi dhalika mimma huwa fi ma'nahu yustahabbu at tayammunu fi. Kata beliau, ketika dalam syariat Islam, ketika amalan yang itu amalan yang mulia seperti pakai baju, dahulukan yang kanan. Berarti Pak, kalau antum pakai baju, kan itu kan kita masukkan dua tangan tuh, kanan dan kiri. Mana dulu kita masukkan? Yang kanan. Celana pun juga sama. Pakai apa? Celana. Disebutkan wasarawil, pakai celana juga. Jangan dulu kiri yang masuk. Berarti apa yang masuk duluan? Yang kanan duluan yang masuk. Wal khuf juga sama, pakai khuf. Khuf ini Pak bukan cuma khuf, kaos kaki pun dahulukan yang kanan. Lepasnya kaos kaki itu duluan yang kiri. Pakai sandal juga sama, khuf juga sama, sepatu juga sama, semua. Wa dukhulil masjid, masuk ke masjid dahulukan yang kanan, jangan yang kiri. Tapi masya Allah ya, itulah syaitannya. Entah kenapa banyak kaum muslimin ketika masuk masjid pakai masuk yang kaki apa? Tidak sadar gitu loh. Kadang-kadang tidak sadar. Makanya nasallallahu alaihi wasallam wasiwak. Nah ini Imam Nawawi rahimahullah, beliau walaupun ada khilaf di sini kata para ulama, bersiwak yang kiri pakai tangan kiri atau tangan kanan. Kata Imam Nawawi, kita bersiwak pakai tangan apa? Kanan. Walaupun sebagian para ulama mengatakan apa? Pakai kiri. Kenapa? Karena ini seperti kita istinja, seperti kita membersihkan kotoran. Kita istinja, BAK, buang air kecil ataupun buang air besar, pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Nah, sama siwakan juga kan kita mengeluarkan apa? Kotoran kan? Makanya kata sebagian para ulama mengkiaskan, oh kita siwakan pakai tangan kiri. Wallahu a'lam, Pak, tapi kalau ana kiri iya, tapi ana lebih suka yang ke kanan. Kenapa? Wallahu a'lam. Gigi yang kotoran gigi itu tidak sejorok apa kotoran yang ada yang lain. Makanya itu termasuk mimbabi takrim, termasuk apa? Bab suatu hal kemuliaan pakai siwak. Makanya wallahu a'lam, beliau di sini mengatakan siwakan pakai yang kanan yang afdal. Waliktihal, dan pakai celak. Pakai celak itu usahakan dahulukan yang kanan, mata kanan dulu. Loh, laki-laki pakai celak? Nah, sahih. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iktahilu bil ithmit, pakailah celak dari ithmit. Fa innahu yujlil basar, karena dia itu lebih membuat pandangan mata lebih tajam. Orang-orang Arab Pak zaman dahulu kenapa jarang pakai kacamata dan sebagainya? Mereka itu mata itu kuat-kuat. Gara-gara pakai apa? Celak sebelum tidur, ithmit. Tapi kalau dipakai sehari-hari nggak ada masalah sama sekali. Yang penting harus ingat pakai celak. Jangan pakai celak habis itu apa? Ngucek-ngucek mata hitam semua kan. Oke, ingat itu kita pakai ithmit, pakai apa? Celak, harus diingat. Boleh pakai celak? Boleh. Dulu anak kami di pondok dulu banyak Pak yang pakai celak. Banyak, santri-santri pakai celak itu banyak. Itu harus diperhatikan. Kalau mau pakai celak, pakai yang dahulukan yang kanan. Terus juga celak. Pemakaian celak itu di dalam apa? Dalam mata ini lah, daging ini. Jadi Pak, ambil antum, Ustaz Firdaus ada jual kok. Anda nggak promosi ya, kalau antum mau pakai sunnah Nabi kita sallam, setahu anda nggak tahu kecuali beliau yang jual ya. Jadi ithmit celak itu Pak nanti dikeluarkan, terus Pak antum buka matanya, antum letakkan, kan ada macam kayak lidinya ya, antum letakkan, antum pejam, tarik,
Sat. Nah, itu kena nanti bawah sini. Apa? Bukan bawah, apa? Dagingnya itu kena. Nah, itu cara penggunaan apa? Celak. Jadi bukan yang luar dicelain, bukan. Yang dalam sekali aja letakkan kayu lidinya, pejamkan, geser. Nah, itu dia pakai celak. Dan itu sunnah Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu yujlil basar. Karena membuat pandangan mata lebih apa? Lebih terang. Nah, wallahu alam bissawab. Makanya orang-orang Arab tuh Pak, orang-orang Timur Tengah tuh banyak loh pakai itu. Wa taklimul adzafir. Dan juga kita kalau gunting kuku, dahulukan yang mana? Yang kanan. Kita kebanyakan gunting kuku dahulukan yang mana? Yang kiri, karena nekannya pakai tangan kanan. Dan itu mukhalafatul aula, milisi yang afdal. Makanya kita dahulukan yang kanan. Ini sunnah Nabi kita SAW. Biasakan kalau sekarang dahulukan yang kanan. Kalau kita sering yang kiri, kenapa? Karena ya taunya kuatnya tangan kanan untuk tekan itu kan. Harusnya yang kanan dahulu itu lebih afdal. Jadi kanan dulu yang dibersihkan, baru yang kiri. Kemudian beliau mengatakan waqassis syarib, sampai kita itu gunting apa? Kumis, dahulukan yang kanan. Ini sering kita kalau memang dahulukan yang kanan, memang karena memang tangan kita digunakan untuk apa? Potong duluan yang kanan biasanya. Disebutkan juga wa tarjili sya'r, nyisir rambut, hadis tadi. Wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak. Dahulukan yang kanan. Ini dia sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa halqir ra's, cukur rambut pun usahakan yang mana? Yang kanan. Antum kalau pekerjaannya nyisir rambut, maka dahulukan yang apa? Yang kanan. Mau botakin juga sama, yang kanan dulu yang dibotakkan. Yang kanan dibotakkan. Itu apa sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wassalami minas shalah, dan ketika salam selesai sholat, kita dahulukan yang mana? Kanan. Assalamualaikum warahmatullah, baru assalamualaikum warahmatullah. Wa ghasli a'dha'i taharah, dan mencuci anggota-anggota apa? Bersuci. Sampai kita udah meninggal pun jadi jenazah mayit, yang dicuci yang mana? Yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Itu disebutkan hadis Nabi SAW. Wabda'na bimayaminiha, wahai kalian para wanita, cucilah putri saya yang meninggal. Putri Nabi SAW meninggal. Kata Nabi, cucikan, mandikan jenazah putri saya dengan pertama dimulai bagian yang kanan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khuruji minal khala, dan ketika keluar dari kamar mandi, dahulukan yang mana? Yang kanan. Keluarnya, bukan masuknya, dahulukan yang kanan. Wal akli wasyurub, dan makan dan minum, kalau ini hukumnya wajib pakai tangan apa? Kanan. Al akl wasyurub wajib pakai tangan kanan, tangan kiri nggak boleh. Kenapa? Ada ancaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi ketika itu, kana rajulun inda Nabi SAW ya'kul bishimalihi. Ada salah seorang sahabat, ada salah seorang di zaman Nabi kita SAW makan pakai tangan kiri dia. Maka apa kata Nabi? Kul biyaminik. Engkau wahai fulan, makan pakai tangan apa? Kanan. Ternyata dia mengatakan, masati ya Rasulullah, aku nggak mampu wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Lastata'ta, engkau nggak bakal bisa selama-lamanya. Itu Pak, tangan kanannya lumpuh. Fama rafa'a yadahu. Orang ini nggak bisa lagi ngangkat apa? Tangannya, udah lumpuh. Berarti wajib makan pakai tangan kanan. Diancam oleh Nabi kita SAW, engkau nggak bakal bisa pakai makan tangan kanan lagi. Nggak bisa Pak, udah selesai. Makanya wajib pakai tangan kanan. Makanya anak tuh nggak bisa ya kalau lihat ada santri udahlah makan berdiri pakai tangan kiri, nggak bagi-bagi. Pelit lagi. Oh iya, itu Pak, ada kadang-kadang kayak gitu, nggak boleh. Sukanya istilahnya jadi kawannya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wastilamil hajaril aswad, dan ketika kita ngusap hajar aswad pakai tangan apa? Kanan. Ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa hal yang itu bagus. Hatta akhdhu ata, ngambil barang sama ngasih barang ke orang pakai tangan apa? Kanan. Jangan dibiasakan tangan kiri, tidak sopan. Dan syariat Islam menganjurkan itu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia itu satu hal yang buruk, kadukhulil khala, seperti masuk kamar mandi, wal khuruj minal masjid, dan keluar dari masjid, wal imtikhat, dan juga kita itu
Antum tahu buang ingus, buang ingus Pak, usahakan pakai tangan apa? Kiri. Usahakan pakai tangan kiri. Kita buang apa? Ingus. Wa khal'i thawb, dan buka baju, wasarawil, dan buka celana, dahulukan yang mana? Yang kiri. Dan ini semua dijelaskan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Dan bahkan beberapa hal untuk hal yang kotor dilarang dalam Islam untuk pakai tangan kanan. Contohnya istinja. Salman pernah didatangi oleh salah seorang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian telah mengajarkan untuk kalian segala sesuatu hal sampai apa? Al-khira'ah, sampai buang hajat. Pak, Masya Allah ya. Berarti orang Yahudi itu tahu Islam agama yang sempurna, tapi memang nggak bisa diterima oleh mereka karena apa? Hasad. Karena hasad, ada nabi selain dari Bani Israel, keturunan Yakub, nggak mau dia terima. Maka apa kata Salman? Ajal, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi telah melarang kami dalam buang hajat untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi Pak, sebelum bangun WC lihat dulu arah kiblat. Itu usahakan. Dan alhamdulillah sekarang Pak, bangunan kita ini semua apa tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Aunan nastanjiya bil yamin, atau kami dilarang oleh Nabi untuk istinja pakai tangan kanan. Dalam hadis yang lain Pak, jangankan istinja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yamsah dzakarahu, fala yamussa dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Ketika kencing, kalau kita Pak laki-laki, yang namanya laki-laki ketika kencing itu kan, iya kan di istilahnya diarahkan kan gitu arah kencingnya. Ini kata Nabi kita sallam, tidak boleh engkau memegang zakar ketika kencing itu pakai tangan apa? Tidak boleh. Tidak boleh sampai segitu ya. Padahal kira-kira kotor enggak? Enggak kotor semisal seandainya pakai tangan kanan, Mbak, kan enggak nyentuh juga najisnya. Cuman itu termasuk menghormati tangan yang kanan. Maka menggunakanlah tangan yang kiri. Atau kita itu istinja dengan lebih sedikit dari tiga batu. Ana ingin sedikit ambil faedah Pak, Masya Allah. Larangan istinja lebih sedikit dari 3 batu. Apakah memang harus jumlah 3 batu? Kalau antum istinja pakai tisu, apakah wajib 3 tisu? Di mall itu Pak, tisunya enggak yang udah kalau antum di sebagian mall itu Pak, tisunya itu yang gulung, tahu kan? Yang panjang, kalau antum tarik, antum sendiri yang potong. Dia satu tuh Pak, tapi panjang. Apakah itu nggak boleh kita semisal, oh ini bagian yang sana, kita istinja pakai yang tengah sama yang ujung, tapi satu, jumlah cuma berapa? 1. Atau harus 3? Sekarang ana ambil contoh. Ada batu besar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Salman Al-Farisi, wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar. Nabi melarang kita istinja pakai 3, kurang dari 3 batu. Ada batu besar Pak, segitiga. Besar. Atau kencing. Satu pakai sisi yang sini, atau bersihkan, atau gesekkan ke sini, satu lagi yang gesek sini, satu lagi yang sini. Boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Jadi yang disyaratkan itu bukan 3 batunya, tapi 3 kalinya. Karena kondisinya orang zaman dahulu pakai kerikil yang kecil. Kebiasaan zaman dahulu pakai kerikil yang kecil. Ngapain bawa batu berat-berat? Capek kan? Makanya dahulu pakai apa? 3 batu yang kecil-kecil. Tapi kalau batu yang besar Pak, batu yang besar nih, atom yang sini pakai, yang sini pakai, sini pakai, sah. Dan ini Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Dan itu yang lebih tepat. Naam, sahih. Jadi kalau tisu juga Pak, bukan berarti oh ini kepanjangan harus satu potong 1, 2, 3. Aslinya sama aja kan? Nyatu dia pun nggak antum potong, tetap antum boleh pakai yang sana, pakai yang sini, pakai yang situ juga sama. Itu kata para ulama. Jadi bukan berarti oh panjang potong dulu 1, 2, 3, enggak. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ala kulli al syahidnya di sini kita itu dilarang untuk apa? Tidak boleh menyentuh ataupun satu hal yang kotor gitu ya menggunakan tangan kanan. Kenapa wallahu alam, Pak? Karena yang kanan ini satu hal yang mulia.
Kata para ulama, ujungnya tangan kanan fungsinya nanti paling besar kapan untuk orang-orang yang saleh, tangan kanannya itu dipakai untuk terima rapot. Rapot apa? Amal kehidupan di dunia. Maka Allah firmankan, fa amman utiya kitabahu biyamini. Siapa saja yang dia itu dikasih kitab catatan amal dia dengan tangan apa? Kanan dia. Maka apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sini kalian baca punya saya, rapot saya masyaallah nilai bagus gitu loh. Ha sini kalian iqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabi. Aku tahu aku akan dijumpakan dengan catatan amal ini. Jadi senang, Pak. Tapi sebaliknya orang toleh, orang yang enggak soleh dikasih dengan tangan apa? Kiri, jelek. Jadi memang yang kiri ini identik dengan jelek, yang kanan identik dengan yang bagus. Wallah alam. Adzan ya. Fadhil adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syukran jazakallahu khair. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syukran lain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukran Muhammad Rasul. Hayya 'alas salat. La ilaha illallah. Salatu Taib. Kita masuk hadis yang kedua. Afwan, ke-35. Hadis ini wallahi penting. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Yahya ibn Yazid ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal. Qal Abdullah bin Mughaffal sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dan hadis sanad ini adalah hadis sanad yang hasan. Qala naha Rasulullah SAW anit tarajjul illa ghibba. Syuf, hukum asal sisiran itu apa sih? Disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal, naha Rasulullah SAW anit tarajjul. Nabi melarang kita untuk sisiran. Berarti hukum asal sisiran apa? Dilarang atau diperintahkan? Dilarang. Hukum asalnya illa ghibba, kecuali ghibba. Apa ghibba? Kata para ulama, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan ghibba maksudnya apa? Yauman yurajjiluhu yauman thumma yatrukuhu yauman. Dia sisiran satu hari, besoknya enggak sisiran. Jadi sisiran itu sehari maksimal berapa kali? Sekali saja. Yang lainnya tidak boleh, dilarang. Masya Allah, Pak. Besoknya full tidak boleh sisiran. Ini kata Abdullah bin Mughaffal, dan hadisnya hadis yang hasan.
Anda ulangi, naha Rasulullah sallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sisiran illa ghibba. Berarti hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Dilarang. Tapi wallahu alam makruh. Bukan sampai ke batas haram. Jadi di sini Pak, dari hadis ini kata para ulama, sisiran yang tiap hari hukumnya apa? Makruh, dibenci. Tidak suka Pak Nabi kita Muhammad SAW orang yang suka sisiran. Tidak suka Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan dilarang. Nah Rasulullah, Nabi melarang sisiran. Tapi apa? Boleh dengan syarat riba. Sehari ini sisir, besok enggak. Besok sisir, besok apa? Enggak. Nah kalau kita Masya Allah tiap hari sisiran, makanya makruh. Udahlah tiap hari, itu pun sehari enggak cukup sekali. Berapa kali? Makanya wajar botakkan aja rambut kita. Anak santri-santri itu memang mau nggak mau harus apa? Botak gitu loh. Biar nggak kebanyakan nyisir gitu loh. Sikit-sikit. Pak, kalau orang botak, lihat ngaca pun udah hilang moodnya. Aduh, hilang rambutnya. Udah males gitu loh sisiran. Kenapa? Ya botak. Nggak mood lagi untuk kacaan. Tapi kalau rambutnya Masya Allah hitam gitu ya, lebat, Masya Allah, lurus rambutnya, wah, kawannya sahibnya apa? Ya amsyad itulah, ya sisir itu, sikit-sikit nyisir, sikit-sikit nyisir. Makanya nggak boleh. Dan bahkan Masya Allah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Syaukani ketika menafsirkan dan mensyarah hadis Nabi kita SAW dari Abdullah bin Mughaffal naha Rasulullah ani tarajjul illa ghibba. Nabi hukum asalnya melarang kita untuk sisiran kecuali sehari besok enggak, sehari besok enggak, dan terusnya. Apa kata Imam Syaukani? Wal hadis yadullu ala karahatil istighal bit tarzil. Hadis ini adalah bukti bahwasanya hukum sibuk sisiran apa hukumnya? Makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli yaumin, kalau seandainya sisiran tiap hari hukumnya makruh. Li'annahu naw'un minat turfah, karena minat taraf, karena itu suatu hal yang berlebihan, tidak boleh. Wa qad thabata min hadits Fudalah ibn Ubaid an Abi Daud qal, telah ada hadis, dan hadisnya hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an kathirin minal irfah. Nabi melarang kita untuk sering-sering berdandan. Irfah dilarang oleh Nabi SAW, sering-sering berdandan. Maksudnya gini Pak, al-istikthar minaz zina, sering-sering berdandan di kaca, sisiran, pakai baju-baju yang bagus, sikit-sikit pakai baju yang bagus, sikit-sikit pakai baju yang bagus. Jadi kalau pakai baju yang kurang dia nggak mau. Nanti ada ini pakai baju yang bagus terus kayak gitu. Ini nggak boleh. Dan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Pak, hampir rata-rata keberhasilan itu didapatkan oleh orang yang nggak kebanyakan gaya. Nggak usahlah umat Islamnya. Nah, umat Islam lah kita ambil contoh. Para masyayikh Pak, hampir rata-rata, kalau antum tahu, baju mereka itu baju model sama, jubahnya sama, warna putih semua, dan itu aja. Bukan itu aja sebenarnya Pak, tapi modelnya biar nggak sibuk. Ada salah satu syekh sukanya itu semisal pakai apa? Pakai, antum tahu baju-baju orang-orang imarat yang nggak ada apa? Yang nggak ada kerahnya. Itu terus yang dipakai, yang ada panjang ini apa? Ya, taubun qatri lah. Ada para ulama masyayikh yang pakai bajunya sama terus Pak, yang lengannya itu apa? Lebar. Itu terus nggak ganti-ganti. Maksudnya bukan ganti model. Biar nggak kebanyakan apa? Dandan. Dan rata-rata keberhasilan itu ada pada mereka. Para masyayikh rata-rata kayak gitu. Nanti ada syekh yang pakai baju putih-putih terus. Nanti ada yang pakai semisal abu-abu terus. Sebenarnya beliau itu punya baju beberapa tapi dipakai warna itu. Dan ternyata Pak, orang barat pun juga sama. Yang punya Facebooknya juga sama, yang punya Apple-nya juga sama. Bajunya Pak, yang satu pakai kaos abu-abu aja, sama pakai celana normal aja. Yang punya perusahaan lain Pak, yang pakai baju yang ada apa? Kerahnya, yang dilipat itu terus bajunya. Kenapa? Nggak kebanyakan apa? Dandan. Sibuk, capek kita. Kita ini kan umat Islam nih Pak, mau nggak mau dakwah itu luas.
dakwah ke sana, habis ke sana ke sini, habis ke sini ke sana, habis ke sana terus keliling nih Pak dakwah Islam. Kalau sibuk ngurusin rambut, enggak jalan itu. Enggak masuk kita. Makanya jangan sampai kebanyakan apa? Dandan. Wallahu alam bisawab. Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang sahih, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin. Nabi melarang kita untuk bersisir setiap hari. Dilarang. Hadisnya jelas nih, Pak. Dilarang. Berarti hukum asalnya enggak boleh tiap hari. Au yabula fi mughtasalihi. Ini juga penting. Dan enggak boleh juga kita itu kencing di tempat mandi. Enggak boleh. Zaman dahulu Pak, nggak ada istilah kloset. Tempat mandi. Mereka BAB buang air kecil di mana? Jauh. Di padang pasir. Ini Pak kita bisa kiaskan juga. Hadis Nabi kita sallam, nahana Rasulullah, Nabi melarang kita untuk apa? An-nabula fi mughtasalina. Agar kita ini kencing di tempat apa? Pemandian kita. Ini dilarang Pak. Maksudnya gini. Kalau antum masuk ke toilet WC, di situ kan ada kloset, ada sama lubang untuk pembuangan kan, untuk mandi. Jangan kencing di pembuangan itu, nggak boleh. Makanya anak itu kadang-kadang masuk ke toilet masjid ini ya, bau pesing. Anak itu mau nyampaikan itu gimana ya? Itu memang harus disampaikan, dan itu hadisnya jelas, dilarang. Nahana Rasulullah an-nabula fi mughtasalina. Nabi melarang kita untuk kencing di tempat apa? Mandi. Kencing di kloset. Jangan di apa? Di lubang itu. Ini santri kayaknya. Soalnya sebelum ada santri kayaknya normal-normal aja kan. Atau aneh nggak pernah kesana, nggak tahu anda. Yang jelas kecium itu ketika ada santri. Jadi bau pesing itu tidak boleh. Zaman dahulu ketika ada yang kencing di tempat mandi, dilarang. Makanya harus kencingnya apa? Di klosetnya. Dikasih tempat kan di kloset, dan itu kencing di situ. Hukum asalnya tidak bisa, tidak boleh sama sekali. Namun wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian disebutkan di sini babu ma jaa fi syaibi Rasulullah sallam, bab tentang masalah uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, hadis 36 belum ya? Naam, taib. Ini sama hadisnya kita baca. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana al-Hasan ibn Arafah. Jadi kalau antum namanya Arafah, itu bukan nama perempuan. Kalau di negara kita, Arafah itu nama apa? Perempuan. Ini disebutkan haddatsana Hasan ibn Arafah. Arafah itu identik dengan nama laki-laki, tapi di negara kita Arafah itu nama apa? Perempuan. Firdaus, nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan Firdaus? Kalau di kita laki-laki, aslinya perempuan Firdaus itu. Sahih. Anak kalau anak punya anak perempuan, mungkin anak sama namakan Firdaus. Tapi kalau laki-laki nggak bakal anak mau ngasih Firdaus. Tapi karena kalau ada Firdaus ya karena udah namanya Firdaus, bapak yang ngasih, ya mau gimana lagi kan gitu. Udah ada KTP ya semuanya, nggak bisa. Tapi aslinya Firdaus itu nama apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena berkaitan dengan surga. Dengan apa? Surga. Surga identik dengan keindahan dan sebagainya. Makanya Firdaus itu nama perempuan. Sama Arafah itu apa? Juga nama laki-laki. Tapi di kita nama apa? Perempuan. Itu faedah sedikit. Haddatsana Al-Hasan ibn Arafah qala haddatsana Abdus Salam ibn Harab an Yazid ibn Abi Khalid an Abi al-Ala al-Audi an Humaid ibn Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjal ghibba. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sisiran sesekali saja. Hari ini sisiran, besok tidak. Besok sisiran, besok tidak. Tapi Pak, coba antum lihat di footnote itu. Fi isnadihi Yazid ibn Abi Khalid. Wa huwa saduqun yukhti katsira. Hadis ini aslinya dhaif loh, Pak. Tapi dia terangkat derajatnya. Gara-gara penguat hadis yang lain. Dia ini orangnya jujur, tapi banyak salahnya. Antum kalau setoran hafalan Quran salah lebih dari 3 kali, dhaif antum. Dhaif. Makanya antum dapat sertifikat itu tidak sembarangan sebenarnya santri. Lebih dari 3 kali dhaif. Antum tidak layak meriwayatkan apa? Hadis.
Oke, ketika setoran hafalan imma Arba'in Nawawi wa imma Umdatul Ahkam itu memang dites dari zaman ke zaman, dari zaman dulu. Kami di pondok juga dites, Pak. Salah meriwayatkan, kacau dah nih, dhaif. Yukhti katsiran. Semisal gini, an Abi Hurairah diucapkannya an Abdullah bin Umar. Padahal Abu Hurairah enggak meriwayatkannya. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan akhrajahu Syekhan, dikeluarkan oleh Syekhan Imam Bukhari Imam Muslim. Padahal Imam Bukhari Imam Muslim enggak mengeluarkannya. Mungkin akhrajahu Abu Daud fi sunanihi, dikeluarkan oleh Abu Daud di sunannya. Yukhti katsiran, banyak salahnya. Padahal dia jujur. Jadi apa derajat hadisnya apa? Turun, enggak bisa kita nih katakan ini enggak, takutnya salah gitu. Tapi apa kata beliau? Lakinnal hadis sahihun bi syawahidihi. Tapi hadis ini bisa diterima gara-gara apa? Syawahid. Syawahid ini Pak penguat hadis sebelumnya. Itu apa? Penguatnya. Na'am, wallahu alam bisawab. Baik. Ana ingin sedikit masuk, Pak. Coba antum perhatikan. Kata Syekh Abdul Razzaq, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu dari seseorang dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan enggak itu siapa orangnya? Abu Hurairah bukan, Umar bukan, Abdullah bin Umar bukan, enggak disebutkan rawinya siapa. Pak, aslinya kalau disebutkan an rajulin dari seorang, hadis itu dhaif. Kenapa? Masuknya ke hadis majhul. Hadis yang enggak diketahui siapa rawi itu, bahaya, Pak. Tapi karena berhubung ini dari seorang dari kalangan sahabat, kalau sahabat pasti apa? Pasti udul, mereka semua pasti adil, pasti thiqat. Mau nggak mau kita terima. Jadi Pak, kalau disebutkan an rajulin min ashabin Nabi, itu kita nggak bisa tolak. Udah berarti hadisnya betul. Tergantung rawi setelah mereka, gitu loh. Jadi itu nggak bisa dipermasalahkan. Na'am, wallahu alam bissawab. Ngerti Pak sampai sini ya? Nah, taib, wallahu alam bissawab. Taib. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang permasalahan uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq, disebutkan uban huwa tahawul launi sya'ri min launihil asli, perubahan warna rambut dari warna yang asli, dari hitam menuju apa? Putih. Orang kalau udah albino bawaannya putih itu bukan uban. Bukan apa? Bukan uban. Disebutkan uban yang dia menjadi cahaya pada hari kiamat, itu yang awalnya hitam jadi apa? Putih. Tapi kalau udah putih semua bawaannya, ya itu bukan uban namanya. Memang rambut dia memang putih dasarnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, waqad aqada al-musannif rahimahullah hadhihi tarjamah li bayani ma yata'allaq bi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menaruh bab ini untuk menjelaskan secara khusus bagaimana uban Nabi kita Muhammad SAW. Apakah di rambut Nabi itu ada uban, atau di jenggot Nabi ada uban, atau di tempat yang lain ada uban. Disebutkan di sini, kata Syekh Abdul Razzaq, dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwasanya rambut Nabi itu memang ada, tapi apa? Yasirun jidda, sangat sedikit saja uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun adanya fi thalathati mawadi', di 3 tempat. Di mana? Syufa, perhatikan Pak di sini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, lam yakhtadib Rasulullah sallam, Rasul tidak pernah apa? Menyisir rambutnya. Ini Pak hadis nyelisin sahabat-sahabat yang Nabi yang lain. Jadi Anas ini ada sedikit kesalahan, Anas bin Malik. Yang benar Nabi apa? Mewarnai apa? Rambutnya. Dalam hadis ini disebutkan lam yakhtadib Rasulullah sallam, Nabi tidak apa? Mewarnai rambutnya. Nanti kita sebutkan hadis pada bab secara khusus bahwasanya Nabi kita SAW mewarnai apa? Rambut. Disebutkan tempat-tempat uban Nabi, innama kanal bayadu fi anfaqatihi, bahwasanya Nabi ada uban di anfaqah. Anfaqah di sini, Pak. Ini anfaqah. Apa namanya kalau di kita? Ya, inilah anfaqah. Jadi Nabi kita SAW ada uban di anfaqahnya. Wa fi sudghaini, di 2 jambang. Jambang ini ya, antara mata dengan telinga. Wa fir ra'si nubaz, dan di kepala ada beberapa helai saja. Ini uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tempat. Di sini ada uban, di sini ada uban,
dan juga di kepala disebutkan cuma depannya saja ada apa? Ada uban. Hadis yang ke-37 Pak disebutkan oleh musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala akhbarana Abu Dawud. Qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Qatadah mengatakan aku bertanya kepada Anas bin Malik. Hal khadaba Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW itu mewarnai rambutnya? Ini permasalahannya. Qala lam yablugh dzalika. Tidak. Ini kata siapa? Anas bin Malik. Padahal nanti kalau antum baca, Pak, nanti insyaallah akan kita bahas. Beliau itu apa? Mewarnai rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Bahwasanya Nabi memiliki apa? Uban di kedua jambangnya. Yang mewarnai rambutnya, siapa kata Anas bin Malik? Walakin Abu Bakrin. Yang warnai siapa? Abu Bakar. Khadaba bil hinna'i wal katam. Beliau mewarnai dengan inai wal katam. Apa? Katam ini kawannya, pacar, apa? Hinna itu inai. Katam itu apa? Apa di situ? Katam gitu aja. Nah, itu tanaman, nama tanaman hinna sama katam itu nama sebuah tanaman. Tapi Pak disebutkan di sini, apa itu hinna dan katam? Al-hinna dan katam adalah huma syajaratani ma'rufatan. Dua tanaman yang diketahui oleh banyak masyarakat. Tusta'malani fi sabghi. Tujuannya untuk mewarnai apa? Rambut wa taghyiril laun, merubah warnanya. Fal hinna yughayyiru syaiba ila al-humrah. Kenapa dua-dua dicampur? Perhatikan Pak di sini. Henna itu merubah uban menjadi warna merah. Jadi kalau dipakai, Pak antum tahu warna pirang? Pirang itu pirang terang, itu henna, inai. Wal katam yughayyiru ila sawad. Tapi kalau katam itu merubahnya ke warna apa? Hitam. Tanaman apa itu? Anda tidak tahu tanaman apa? فإذا جمع بينهما بأن يضع قدرا من الحناء وقدرا من الكتم تغير اللون شب إلى لون وسط بين السواد والحمرة. Kalau dicampurkan Pak antara henna dengan katam dicampurkan, maka warna tengah-tengah, berarti pirang tua. Bukan pirang yang apa? Yang cerah itu enggak gitu loh. Dia pirangnya apa? Tua. Jadi kalau antum mau warnai rambut, kalau antum mau, ya fadhal, nggak ada masalah. Pirang mau ngejreng juga nggak ada masalah. Pirang agak gelap juga apa? Nggak ada masalah. Tapi bagusnya apa? Pirang yang agak redup seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Dan juga diperhatikan, boleh nggak kita mewarnai rambut padahal belum ada uban? Jawabannya boleh. Tapi santri nggak boleh. Kebanyakan gaya. Tapi kalau aslinya, hukum aslinya apa? Boleh, nggak ada masalah. Antum ganti warna coklat dia fadhal, ganti warna pirang juga boleh. Dan ini nggak ada masalah sama sekali, walaupun tidak ada uban. Dan ini fatwa banyak sekali para ulama. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi kalau santri nggak apa-apa, sabar aja, botak aja nggak apa-apa. Nggak apa, antum mengikuti sunnah siapa? Umar dan Ali bin Abi Thalib. Baik, hadis yang ke-38. Qala al-musannif rahimahullah. Nah, ini berapa jumlah uban Nabi? Ini sudah kita bahas sebenarnya, Pak. Haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa. Qala, syufa. Berarti hadis ini Imam Tirmidzi ngambil dari dua guru. Siapa namanya dua gurunya? Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa. Dua guru langsung. Jadi Imam Tirmidzi pernah ngambil dari Ishaq bin Mansur, juga pernah ngambil dari Yahya bin Musa. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Abdur Razzaq. Jadi dua-duanya nih Pak, Yahya bin Musa sama Ishaq bin Mansur ngambil dari satu orang, siapa? Abdur Razzaq. Abdur Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik. Qala ma 'adatu fi Rasulullah wa lihyati illa 14 sya'ratan bayda. Aku pernah menghitung jumlah rambut Nabi kita Muhammad SAW, ubannya itu ternyata di rambut beliau dan juga di jenggot beliau jumlah semuanya berapa? 14 uban rambut warna putih. Berarti Pak, umur tua Nabi cuma punya 14 rambut saja, halai yang beruban. Bagus gak itu berarti? Bagus. Berarti ya wajar Nabi kita SAW awet apa? Awet muda. Tapi Pak, kemudian
Kita lanjut lagi, saking sedikitnya. Antum coba lihat hadis yang ke-39. Hadis ini hadis yang sahih. Qala al-musannif rahimahullah haddatsana Muhammad bin Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harab qala sami'tu Jabir ibn Samurah wa qad su'ila an Syaibi Rasulullah. Jabir ibn Samurah pernah ditanya tentang apa? Uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana idza dahana ra'sa. Nabi sallallahu kalau pakai minyak rambut lam yura minhu syaibun. Warna uban itu Pak langsung tersamarkan. Langsung apa? Tersamarkan. Wa idza lam yadahan ru'ya minhu. Tapi kalau enggak pakai minyak rambut nampak dia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sering pakai minyak rambut. Inilah Pak kalau bisa berpenampilan seakan-akan orang muda selama tidak dilarang. Maksudnya Nabi itu Pak sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyamarkan apa? Uban biar penampilan seperti anak muda, nampak muda, awet muda. Jangan kita itu mukanya boros. Pertama adalah mukanya boros, penampilannya penampilan orang tua padahal masih muda. Makanya di sini Pak Nabi kita Muhammad SAW selama enggak dilanggar dalam syariat enggak ada masalah. Tapi kalau dilanggar enggak boleh. Contohnya apa? Antum tahu Pak, Masya Allah, termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad SAW wal mutafallijati lil husn. Orang yang merenggangkan giginya tujuannya untuk apa? Lil husn, untuk mempercantik, Pak, memperindah. Karena orang Pak kalau direnggang-renggangkan giginya kecil bukan? Macam anak-anak muda lah. Macam anak-anak apa? Muda. Itu dilarang anak-anak, maka nggak boleh. Tapi selama nggak dilarang, maka silakan antum samarkan uban, nggak ada masalah, Pak. Kalau bisa bertampilan seperti masih muda. Na'amullah alam bisawab. Jadi di sini Pak, rambut Nabi kita Muhammad SAW yang beruban sangat sedikit. Itu pun kalau minyak rambut langsung apa? Tersamarkan. Pak, kalau kita banyak ubannya, pakailah minyak rambut. Hilang nggak ubannya? Tetap ada. Berarti menunjukkan uban Nabi cuman sedikit saja. Wallahu alam bisawab. Hadis yang ke-40 Pak, jumlahnya nggak 14. Berapa? Disebutkan di sini. Ini Ibnu Umar yang menghitung. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Amr. Syuf Pak, kalau ada tulisan ain, mim, ra, Amr, kalau nggak ada wawunya dibaca Umar. Kalau ada wawunya dibaca apa? Amr. Haddatsana Muhammad ibn Amr. Tapi kalau nggak ada waw dibaca apa? Umar. Ibn Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya ibn Adam an Syarik an Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an Abdullah ibn Umar qala innama kana syaibu Rasulullah sallallahu nahwan min 20 sya'ratan bayda. Jumlah uban Nabi kita Muhammad sallallahu perkiraan itu 20 uban saja. Perkiraan 20 bisa jadi 14. Bisa juga jadi lebih dari itu. Yang penting nggak lebih dari 20. Berarti cuma sedikit uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, Masya Allah, kenapa Nabi bisa beruban? Kok bisa Nabi beruban? Masya Allah Pak, coba Anda melihat. Dan ini karena perhatian Nabi dengan urusan akhirat. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Ala qala haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas qala Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, waqad syibta." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau telah beruban, tuh rambutnya udah nampak. Qala syayyabatni Hudun. Telah membuat saya beruban siapa? Hud. Surat Hud. Wal Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah. Wal Mursalat, surat apa? Al Mursalat. Wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ini Pak semua tentang hari kiamat. Antum bukalah surat Hud, antum buka surat Al-Waqi'ah, antum buka surat Al-Mursalat, antum baca isinya Pak. Hatta annaba'nya amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat, berbicara tentang ahwal yaumil kiamah, tentang ngerinya pada hari kiamat. Dan Nabi beruban gara-gara itu. Dalam hadis yang lain Pak, hadis setelahnya Nabi mengatakan qad syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat saya beruban itulah surat Hud dan kawan-kawannya. Tadi idza syamsu kuwirat
wal mursalat, wal waqi'ah, an-naba, dan seterusnya. Dan Masya Allah Pak, antum tahu apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badr? Fasyaibul yasir alladhi wujida fi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Uban terdapat di rambut Nabi kita Muhammad SAW. Lam yakun lihtimami bi umurid dunya. Permasalahannya bukan gara-gara urusan apa? Dunia, bukan urusan bisnis, bukan. Au fawati masaliha, dan Nabi nggak beruban gara-gara bukan karena tidak mendapatkan keuntungan duniawi, bukan. Au ta'alluqin biha, dan Nabi nggak beruban bukan gara-gara terikat dengan dunia, bukan. Tapi apa Mak? Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW beruban gara-gara hari kiamat. Kabar hari kiamat Pak, Masya Allah. Apa kata beliau? Mimma huwal halul lada kathiri minan nas, yang mana kondisi umat manusia sekarang kebanyakannya mimman yahsul lahu syaib, banyak orang-orang itu mendapatkan uban gara-gara apa? Dunia. Karena nggak dapat tunjangan, gara-gara gaji nggak turun-turun, gara-gara bingung jualan apa, kerjaan apa, nganggur terus, langsung apa? Beruban. BBM naik, nambah 1 uban. Ini Mak gara-gara urusan apa? Dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak. Sampai Pak, Masya Allah, para ulama mengatakan, aku nggak pentingkan apakah harga barang-barang naik ataukah tidak. Lah Pak, mereka nggak pikirkan itu. Yang mereka pikirkan apa? Kana ihtimamuhu amrul akhirah. Ihtimam Nabi kita sallam, istilahnya perhatian Nabi kita sallam itu cuma urusan apa? Akhirat saja. Makanya Pak, alhamdulillah ya. Coba antum lihat orang-orang yang kebingungan dengan harga BBM naik, itu ustadz atau orang awam ya? Orang awam. Padahal yang lebih banyak duitnya ustadz atau orang awam? Orang awam. Tapi mereka yang lebih khawatir dibandingkan siapa? Ustadz. Antum coba cek Pak, bukan ustadz yang hatta, semua ustadz yang kurang pun Pak, dia tetap nggak mau Pak, ya sudah, biasa saja sama dia. Kenapa? Mereka itu nggak disibukkan dengan urusan apa? Dunia. Nah, ya naik, ya kapan naik ya tawakal ala Allah, bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Masya Allah, ketika Nabi kita SAW mengatakan qad sayyabat Hudun wa akhwatuha, aku ini dibuat beruban gara-gara urusan apa? Surat Hud dan saudara-saudaranya, urusan akhirat. Apa kata Syekh Abdul Razak Al-Badr? Wa fihi bayanun li'idhami atharil Qur'an. Inilah penjelasan dari Nabi kita SAW bahwa dampak Quran itu besar Pak, untuk orang yang paham isi Quran. Nabi bisa beruban sallallahu alaihi wasallam gara-gara paham isi Quran. Kita Pak sholat nggak beruban-uban. Kenapa? Karena nggak paham isi Quran. Ustadznya sholat tarawih panjang bacaannya Pak, lewat surat semisal tentang masalah kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, tentang Ad, Thamudnya, biasa aja, nggak ada apa yang diambil. Wa kibari manfaatihi liman tatabbara. Dan ini penjelasan bahwa besarnya manfaat untuk orang-orang yang bertadabburi apa? Al-Quran. Wa aqala ma'aniyahu, dan dia itu memahami semua makna-maknanya. Wa arafa dalalatahu, dan dia mengetahui pendalilannya, sisi pendalilannya, oh ini, oh itu, dan sebagainya. Makanya Pak disebutkan kalau orang seperti itu, maka keuntungan dia didapatkan di dunia dan akhirat. Ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Disebutkan oleh beliau juga, faman tadabbarul Quran haqqa tadabburi. Siapa yang mentadabburi Quran dengan sebenar-benarnya apa? Tadabbur. Rabatahu bil yaumil akhir. Orang Pak, dia akan ikat diri dia dengan hari akhir. Dia yang terbayang di dia gimana kondisi dia pada hari kiamat. Itu saja. Itu saja. Wa sarafa ihtimamahu wa inayatahu lidzalikal yaumil azim. Dia nggak bakal lagi Pak perhatian dia untuk dunia, bukan. Untuk apa? Akhirat. Apa amal yang bisa membawa dia beruntung di? Oh wallahi fulus, wallahi duit, wallahi tafi, kecil Pak. Bukan berarti kita ini nggak butuh duit, bukan. Tapi maksudnya ihtimam kita untuk akhirat, apa yang kita kasih untuk apa? Akhirat kita. Hatta kita nggak punya uang Pak. Wallahi kalau antum nggak punya fulus, kita semua nggak punya fulus Pak. Minimal kita sebarkan info yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Sebarkan saja.
info ada, pembukaan apa dan sebagainya, antum sebarkan saja. Walaupun kita nggak punya Pak, tapi aslinya kita tuh berharap kita bisa ngasih, tapi kita nggak bisa, kita share saja, kita nge-share, orang bantu Pak, itu sama pahalanya. Orang bantu misalnya 500.000 gara-gara info kita, sama saja kita sedekah berapa? 500.000. Kenapa? Karena orang tuh sedekah 500.000 gara-gara siapa? Tahu dari kita. Kalau dia nggak tahu dari kita Pak, dia nggak jadi sedekah. Apa kata para orang? Share. Sebar. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menyebarkan kebaikan itu seperti apa? Pelaku. Dia nggak mengerjakan, tapi dia cuma apa? Kasih tunjuk saja. Kajian, Pak, Masya Allah. Orang yang terbesar pahalanya, orang yang sebar apa? Kajian. Berapa orang yang ikut kajian kalau di-share, Pak? Dia dapat apa? Pahalanya. Padahal dia bukan orang yang menyampaikan ilmu, bukan orang yang apa, tapi ihtimam dia udah akhirat, udah urusan akhirat saja semuanya. Maka itu apa? Dia akan selamat. Dan disebutkan walihada kana min du'aihi sallallahu, dan maka dari itu termasuk doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia perhatian kami yang paling besar ya Allah. Nabi Pak, Masya Allah, dunia ini tidak mau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum Pak sering tadabbur Quran. Kalau antum sering seperti itu Pak, antum nggak bakal jadikan dunia ini satu hal yang patokan hidup kita. Tidak bakal Pak. Itu satu hal yang apa? Kecil. Wa hadza yufidu anna al-insana la ba'sa an yahtamma bidunyah wa masalih wa ma'ashih wa hajati auladih, lakinnal khata' an tadgha ihtimamuhu ad-dunyawi 'ala al-amri alladhi khuliqa li ajlihi wa huwa tauhidullah. Boleh kita itu perhatian dengan maslahat dunia, kebaikan dunia dan sebagainya, atau untuk manfaat anak-anak kita, boleh. Syaratnya tapi apa? Tidak mengalahkan perhatian kita dengan perkara akhirat. Maksudnya gini Pak, kita sibuk dunia, nggak lagi kajian. Kita sibuk dunia, nggak lagi sholat. Kita sibuk dunia, nggak lagi beribadah. Kita sibuk dunia, mau sedekah malah malas, mau sedekah malah takut. Maka itu apa? Itu satu hal yang udah melampau. Itu kata para ulama. Harusnya apa kata beliau? Yang penting itu tauhidullah. Kita nyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, wal isti'dad liliqaihi, dan mempersiapkan untuk apa? Jumpa dengan Allah. Ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, wa tazawwuj liyaumil ma'ad, dan bekal untuk hari kembali. Karena Pak, kita ini pasti kembali. Sekarang ini Pak, antum ini macam orang yang hendak safar. Antum lagi siapkan apa? Bekalan. Antum masih di rumah nih sekarang, masih di dunia. Nanti Pak, ketika antum dari dalam barzakh, seakan-akan antum berjalan panjang, perjalanan sampai beribu-ribu tahun namanya. Antum di alam barzakh aja panjang perjalanan Pak. Sampai lagi mahsyar, sampai lagi jumpa Allah, sampai masuk surga Pak. Wallahi puluhan ribu tahun seakan-akan kita di dunia. Satu hari di akhirat berapa lama? Wallahi capek Pak, capek. Penat hidup itu Pak. Kita hidup di dunia 60 tahun, capek enggak? Capek, udah sibuk ngurut, mikir ini, mikir capek Pak. Di akhirat nanti Pak, saat inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah di akhirat seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Makanya Pak, kita harus persiapkan bekal. Sekarang ini kita macam di rumah Pak, lagi bungkus makanan, lagi bungkus bekal-bekal semuanya. Perbanyaklah bekal itu. Kapan kita mati udah selesai, waktu perbekalan kita berangkat. Maksudnya udah dipanggil sama Allah, wajib kita berangkat. Nah, kalau kita Pak nggak siap perbekalan itu udah habis. Kita sholatnya malas, kemudian kita sedekahnya malas, nuntut ilmunya malas. Ya, bekal apa yang mau kita bawa jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'amullah alam bisawab. Makanya Pak, kenapa pada hari kiamat orang tuh banyak lari dari ibunya, banyak lari dari anak-anaknya, banyak lari dari istrinya? Karena di dunia antum tahu kan, istri minta apa? Bekal kan? Anak minta apa? Bekal. Saudara minta apa? Bekal. Makanya seseorang itu lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi. Lari dari anaknya, takut diminta bekalnya Pak. Gak siap kita. Pergi kita Pak sejauh-jauhnya. Maksudnya itulah kondisi pada hari kiamat gara-gara kita kurang bekal. Wallahu a'lam bishawab.
Apa kata beliau? Wa nastafidu minhu aidan, dan kita ambil faedah dari hadis Nabi kita SAW bahwa beliau mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha, yang membuat saya ini menjadi beruban adalah Hud dan kawan-kawannya, surat Hud dan kawan-kawannya, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan seterusnya. Apa kata beliau? Annal Qur'ana tibbun lil qulub, bahwa saya Quran ini apa? Tibbun lil qulub. Apa tib? Obat untuk apa? Hati. Makanya Pak, paling enak itu kajian tafsir sebenarnya. Ana tuh suka tafsir itu sebenarnya, tuh tafsir An-Naba pernah ana bahas, tafsir surat Yusuf ana berkali-kali ana bahas surat Yusuf. Karena apa ya? Di hati kita tuh nyaman dengan Quran, dan penjabaran itu bisa luas-luasnya. Itu Pak untuk jiwa kita tuh obat gitu loh. Wa syifaa'un lin nufus. Obat bagi apa? Jiwa kita. Karena banyak orang nih Pak, kalau jiwa itu ya macam Nabi kita SAW, Pak, nggak mau lagi harapannya duniawi. Tapi wallahi ringan Pak duniawi ini. Kenapa Nabi nggak memikirkan lagi dunia? Gara-gara banyak apa? Berkaitan dengan Al-Quran. Jiwa Nabi itu Pak terobati. Jadi nggak mikir lagi dunia, harta. Enggak Pak. Udah semua untuk akhirat saja. Wasalahun lil ahwal. Orang Pak kalau udah sering berkaitan dengan Quran, tafsirnya, tadabburnya, semuanya itu bisa memperbaiki kondisi seseorang. Awalnya dia jelek, jadi apa? Bagus, tertata gitu loh. Fakullama kana lil 'abdi inayatun bil Qur'ani tadabburan wa ta'ammulan li ma'anihi wa dalalatihi awjad fihi silatan billah wa ihtimaman bil yaumil akhir. Setiap kali seorang hamba perhatian dengan Quran, dengan cara dia tadabburi isi Al-Quran dan dia mengetahui isi makna-maknanya dan pendalilan-pendalilannya, maka dia akan mendapatkan silah billah. Silahnya atau tahu Pak? Macam ada hubungan dengan siapa? Antum Pak, mungkin kadang-kadang pernah kita itu lagi kondisi susah. Pas sujud tuh kan rasa-rasa antum ada hubungan kuat dengan Allah, ya kan? Ada itu Pak masa-masa kita itu. Ya Allah, ana butuh rezeki Allah. Antum situ ada Pak momen-momen kita ini apa? Ada silah dengan Allah, ada hubungan kita dengan Allah. Itu ada. Dan itu terjadi Pak. Apalagi antum baca Quran tuh kadang-kadang kita baca Quran tuh bawaannya kok tiba-tiba nangis gitu, bawaannya sedih gitu. Itu Pak semakin orang mendalami apa? Isi semakin dia tahu itu Pak. Kita ada macam silah dengan Allah yang mengatakan kita ini rindu sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtimaman bil yaumil akhir, dan semakin orang tuh perhatian dengan Quran dan dia semakin apa? Perhatian dengan hari akhir. Dan Pak, pernah nggak terbetik di hati kita tuh kita berjalan itu kira-kira selamat nggak menuju siapa? Allah. Kita kan lagi jalan nih, kira-kira kondisi kita satu hari dikubur gitu ya, satu hari kita itu dikubur ketika orang-orang udah pergi. Karena ada hadis Nabi Pak, fa innal mayyit, sesungguhnya mayit yang udah dikuburkan mendengarkan apa? Hentakan sendal-sendal orang yang pulang. Itu dengar itu Pak. Maksudnya apa kondisi kita? Ada sebagian orang Pak, kisah-kisah orang yang sudah hijrah dan sebagainya. Ana pernah dengar itu Pak, kisah orang yang sudah hijrah itu. Ya dulu artis katanya. Ana enggak tahu juga. Tapi dia itu Pak mati suri gitu. Mati apa? Mati suri. Cerita dia dari macam kayak ada dua wujud yang datang ke dia. Dan anak ketika dengar itu, ya maksudnya gimana kondisi kita kalau malaikat betul-betul apa? Datang dan nggak balik gitu loh. Pasti mending mati suri balik lagi. Kalau nggak balik gimana? Kayak yang namanya kehidupan nih Pak, enaknya kita kalau ujian di kelas, ujian fikih, ujian tafsir, hadis, akidah, ada nggak remedial? Ada. Tapi Pak kalau ujian yang namanya di dunia, kayak sekarang lagi ujian nih Pak, nggak ada apa? Remedial. Kapan berhasil, kapan rasib, bangkrut, habis rasib Pak udah. Ya cuman sekali kita hidup dan kita minta remedial. Qala rabbirji'un, ya Allah, pulang saya mau ngulang lagi ya Allah. Mau tes lagi ulang. Apa kata Allah? Kalla, enggak bisa. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bawa isti'dadan wa tahayyu'an wa tazawudan lidzalikal yaumil 'adim. Dan dia akan siapkan semua perbekalan dia pada hari kiamat untuk jumpa dengan hari yang besar itu. Wa min akhiri ma nazala ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qaulullah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan termasuk yang terakhir turun untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah ayat Al-Baqarah 281. Itu ayat yang terakhir.
Apa Allah berfirman? Wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada satu hari, turja'una fihi ilallah, yang kalian dikembalikan menuju apa? Allah. Makanya Pak, kalau kita baca ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian semua akan dibalas, semua jiwa bima kasabat, dengan apa yang dia kerjakan. Nah itu kita Pak harus siapkan apa pekerjaan yang udah kita siapkan. Wallahu alam bisawab. Faman tadabbaral Qur'ana haqqa tadabburi, barang siapa yang mentadabburi Quran dengan betul-betul tadabbur, aurathahu taqwa, akan dikasih apa? Ketakwaan. Maksudnya gini, dia sama Allah ada ketakwaan, dia mau maksiat enggak, ini ada Quran di sini. Antum mau ada kita keinginan yang maksiat, samping ada Quran aja udah nggak enak rasanya. Makanya banyak orang-orang tuh di hakim persidangan disumpah dengan apa? Quran. Nah, apa hukumnya? Boleh. Dan itu sah dalam Islam. Tapi tanpa diletakkan di atas kepala. Tapi disumpah dengan Quran sah. Karena Al-Quran kalamullah, sifat siapa? Allah. Dan kita boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa meletakkan tadi, Pak. Tapi pun kalau diletakkan sah-sah sumpah itu. Maksudnya kata para ulama, saking kita itu kalau membaca Quran dengan tadabbur, itu aurathahu taqwa, ada ketakwaan di hati kita. Wa tazawwud li yaumil mi'ad wal isti'dad lahu, dan kita segera untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. Bi khilafi hali man syaghalathu dunya, berbeda dengan kondisi orang yang disibukkan dengan apa? Dunia. Pak, orang udah disibukkan dengan dunia, apa kata beliau? Fa asbahat akbara hammihi, dunia itu adalah pilihan dia yang paling besar, patokan dia yang paling besar. Wa ma balagha ilmihi, dan ilmu dia pada puncak-puncaknya ilmu apa? Dunia. S1, S2, S3 bidang apa? Dunia. S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 apa? Wa ma balagha ilmihi dunia, kata beliau. Dan puncak ilmunya semuanya dunia. Fayashibu min ajliha, sampai beruban. Antum tahu profesor Pak, bukan lagi beruban, botak tengahnya. Gara-gara apa? Ilmu dunia, tentang kimiawi, tentang fisika dan sebagainya. Itu dia. Wali ajriha yamrad wa yaghtam wa yahtam. Gara-gara itu dia bisa sakit, bisa merenung, bisa tertunduk gara-gara itu. Fayasduqu alaihi qaulus salam, maka betullah orang yang kalau udah sibuk dengan dunia, betullah apa yang Nabi ucapkan, ta'isa abdud dinar, celakalah orang-orang apa? Hamba dinar. Apa? Wad dirham, hamba apa? Dirham, hamba emas, hamba perak, celaka mereka. Wal qatifa wal khamisa, hamba pakaian. Pakaian menjadi apa? Tuhan dia. Harus merek kata dia, nggak apa penting merek. Kotor pun nggak apa-apa, yang penting apa? Merek kata dia. Inarati, kalau dia dikasih harta senang bahagia. Wa illam yu'ta lam yarda, tapi kalau nggak dikasih oleh Allah dia marah. Maka apa? Itu udah hamba dunia. Kapan dapat jatah senang, kapan nggak dapat jatah nggak senang. Itu apa? Dunia. Makanya Pak, usahakan jangan sampai kita itu istilahnya terlena dengan apa? Dunia. Ya, dunia itu cuman ringkas, hidup kita cuman sebentar. Kita makan yang haram akan dibalas oleh Allah dengan hal yang pedih. Kita makan yang halal, Allah kasih dengan apa? Pahala. Cukupkan saja. Maksud Anda itu hidup kita nggak bakal lama di dunia. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Ali ibn Hujr qala anba'ana Syu'aib ibn Safwan an Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimsah at-Taimi Taimir Ribab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i ibnun li qala fa urituhu fa qultu lamma ra'aituhu hada nabiyullah alaihi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Aku pernah mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, dan bersama saya ada anak saya. Nah ini Pak, Masya Allah ya, usahakan kita ini punya anak, bawa anak kita kasih ke ustaz. Biasakan, ini kebiasaan orang zaman dahulu. Antum tahu Pak, Masya Allah, sampai doa Nabi itu sering. Dan kita ambil contoh,
yang udah hadis yang sudah lewat lah Pak, As-Sa'ib ibn Yazid. Dia ini sengaja didatangkan oleh bibinya ke Nabi kita Muhammad SAW untuk didoakan dengan keberkahan. Betul Pak, umur 96 tahun, matanya nggak rabun, pendengarannya masih apa? Jelas. Doa Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Abbas didatangkan untuk Nabi kita SAW. Apa ucapan Nabi? Allahumma faqihu fid din wa alihmu ta'wil. Akhirnya menjadi orang yang paham agama dan juga paham tafsir. Antum tahu, dan bahkan Masya Allah, sampai kebiasaan Nabi kita SAW itu didatangkan bayi. Dan bahkan ada saudara Uqasyah bin Mihsan, saudarinya perempuan, dia sengaja bawa anaknya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman dulu belum ada popok, belum ada pampers, jadi ngompol, anaknya laki-laki. Maka Nabi kita SAW minta air dan nggak disiram, cuman dipercikkan saja, warasyahu. Dan Nabi cuma apa? Percikkan. Maksudnya kebiasaan untuk membawa anak kita ke para ulama itu Pak diperintahkan. Kenapa? Minimal itu nanti didoakan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada beberapa kali Pak kajian ke tempat orang datang, anak di Islamic Center, anak di mana di luar itu Pak. Nanti salam dulu sama ustadznya. Pak, kalau anak salam kebiasaan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dibiasakan, nanti jadi akhirnya Pak didoakan dengan kebaikan. Nah, ini termasuk di sini Pak disebutkan Abi Ramsah mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, dalam kondisi aku bawa apa? Anak. Itu diusahakan bawa anak, Pak. Qala fa urituhu, maka aku diperlihatkan bahwasanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pertama kali perjumpaannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lamma ra'aituhu, dan aku katakan ketika aku pertama kali lihat, hadza nabiyullah. Ini Nabi Allah, kata dia. Wa alaihi thawbani akhdaran, dan Nabi menggunakan dua pakaian akhdaran, warna hijau. Rida pakaian atas Pak, selendangnya hijau, dan juga izarnya, sarungnya warna apa? Hijau. Walahu sya'run, dan dia memiliki rambut qad alahu syayb, di atasnya ada apa? Uban. Jadi Pak, di rambut Nabi kita sallam itu yang depannya fi muqaddam ra'si, di depannya itu ada apa? Uban. Wa syaybuhu ahmar. Nah, ini dia Pak. Dan uban Nabi warna apa? Merah. Berarti Nabi dicat enggak rambutnya? Diwarnai enggak? Diwarnai. Nanti dan hadis-hadis pendukungnya akan ada setelahnya. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik, Pak. Jadi usahakan dari hadis ini, pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah apa? Mengecat rambutnya. Tapi Pak, kalau antum lihat rambut Nabi yang dicat itu ya imma ahmar warna merah ataupun ahmar muhmar bisawad, merah dicampur dengan apa? Hitam. Itu biar nggak terlalu apa? Nggak terlalu hitam, nggak terlalu merah. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian Pak disebutkan intahal waqt. Nah, fadhal insyaallah SWT kita akan lanjutkan tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW mewarnai rambut. Insyaallah hukum fikih kita akan bahas besok insyaallah. Afwan. Minggu depan. Fadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya buang air kecil sambil berdiri? Buang air kecil itu, Pak, hukum asalnya kita berdiri atau duduk? Duduk. Karena hadis Nabi kita SAW jelas dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'imah. Nabi enggak pernah kencing dalam kondisi apa? Tidak pernah. Sampai apa kata Aisyah? Man haddatsakum bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bercerita kepada kalian bahwasanya Nabi kencing berdiri, ketahuilah bahwasanya dia dusta. Tapi Pak, ternyata kejadian Nabi pernah kencing berdiri. Ana lupa kalau enggak Hudzaifah atau Muadz, antara dua itu. Kalau enggak salah Muadz. Hudzaifah. Hudzaifah berarti. Hudzaifah. Ketika itu Hudzaifah mengatakan, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaum." Nabi pernah datang ke tempat pembuangan kaum. Maksudnya sampah-sampah Pak dikumpulkan di sana. Jadi subatah namanya, subatah kaum. Fa bala qa'ima, maka Nabi kencing apa? Berdiri. Hudzaifah mungkin enggak dosa? Enggak mungkin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi pernah kencing berdiri tapi
Jarang. Kenapa? Aisyah selalu melihat Nabi kencing apa? Duduk. Setahu Aisyah nggak pernah Nabi kencing berdiri. Berarti Pak, maksudnya kata para ulama disunnahkan kencing apa? Duduk. Tapi berdiri juga boleh. Tapi minis yang afdal. Makanya wallah alam bisawab, Pak. Memang secara kedokteran lebih bagus kencing. Secara medis lah. Kencing berdiri itu kencing duduk. Duduk. Makanya kloset zaman sekarang, Pak, kebanyakannya itu kloset apa? Duduk. Ngajarkan kita. Orang barat pun udah berusaha seperti itu. Nah, wallah alam bisawab. Jadi usahakan kita kencing itu duduk. Itu diusahakan dan jangan berdiri. Dan juga kenapa duduk? Karena biar tidak terciprat airnya. Kalau kita kencing berdiri, Pak, semakin tinggi ya air kita berdiri, Pak, semakin apa? Tekanannya semakin apa? Kencang kan? Itu nyiprat ke kaki. Makanya kita diusahakan untuk apa? Kalau kencing berdiri dicuci. Tapi kalau kita kencing duduk, kita bisa jaga-jaga dari apa? Kenajisan. Nah, wallah alam bisa. Jadi boleh kita kencing berdiri, tapi afdalnya apa? Duduk. Wallah alam. Fadlan, silakan. Udah? Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.